Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah juga tidak pernah berhenti mencurahkan segala karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa bertemu, kita bisa melanjutkan pelajaran kita yang tentunya sangat berharga bagi kita, yaitu pelajaran yang bisa mengantarkan kita untuk meraih banyak kebaikan. Yang mana diantaranya bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, barang siapa yang Allah berkehendak kepadanya untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia terhadap agama ini. Nah, kita semuanya paham agama kita ini diturunkan dengan bahasa Arab, disampaikan dengan bahasa Arab, dan diajarkan dengan bahasa Arab. Maka tentunya kalau kita ingin paham dengan baik agama ini, maka tentu kita harus bisa bahasa yang digunakan dalam agama kita, yaitu bahasa Arab tersebut. Maka itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat kita agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk bisa memahami ilmu yang sangat penting ini. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyah li Barinantina Biha karya Dr. Abdul Rahim rahimahullah taala, terbitan dari Islamic University of Madinah. Baik. Nah, kita sekarang melanjutkan apa yang sudah kita pelajari, dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pelajaran yang baru, pelajaran yang baru di pelajaran yang ke-26 dari kitab jilid yang kedua. Nah, yang punya buku bisa dibuka bukunya halaman 173 halaman 173. Nah, dari pelajaran ini ad-darsu as-sadis wal ishrun, pelajaran yang ke-26. Nah, di pelajaran ini insya Allah nanti akan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Dan sebagaimana biasa, untuk pengantar dari pelajaran ini, mu'alif menyampaikan kepada kita sebuah dialog yang mana kita bisa membacanya dan kita nanti bisa mengambil faedah-faedah terkait dengan kaidah dalam berbahasa Arab. Baik. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita langsung aja membaca apa yang disampaikan mu'alif dalam pengantar dari dialog sebagai pengantar dari pelajaran yang ke-26 ini. Tapi di sana dialog terjadi di sebuah kelas antara Al-Mundaris, Pak Guru, dengan para murid-muridnya. Dimulai dengan seorang murid yang bernama Bashir. Bashir beliau mengatakan, "Ya Fadlatul Syekh, wahai yang mulia guru kami. Nah, nuridu an nashtariya hadzal mu'jama alladhi ma'aka, walakinnana la najiduhu fil maktabati." Kami ingin untuk membeli kamus yang seperti bersama Anda, berarti maka bersama berarti yang dibawa oleh Pak Guru. Walakinnana, akan tetapi la najiduhu, kami tidak mendapatnya fil maktabat, di berbagai toko buku, di banyak toko buku tidak mendapatkan kamus tersebut. Baik, kemudian Pak Guru mengatakan tajidunahu fil maktabatil kabirah allati amamal masjid. Tajiduna fiha ma'ajima Arabiyyan wa ajnabiyyan wa masahifa min biladin mukhtalifatin wa suhufan min anha'il alam. Kata Pak Guru, kamu bisa mendapatkan buku ini di toko buku yang besar yang ada di depan masjid. Kamu di sana bisa mendapati kamus-kamus bahasa Arab, kamus-kamus bahasa asing, kemudian juga masohif, yang jamak dari mushaf, lembaran-lembaran atau karya-karya tulis dari negara-negara yang bermacam-macam, min biladil mukhtalifah, dari berbagai macam negara, wa suhufan, dan
ya lembaran-lembaran atau catatan-catatan ya min anha'il alam, ya, dari seluruh penjuru dunia. Nah, ini memang toko besar, ya, toko buku besar, sehingga di sana banyak menyediakan berbagai macam karya tulis. Nah, yadkhulu Ahmad. Ahmad masuk ke kelas. Ahmad berkata, "Ya Fadilatul Syekh, ana la ajidu mahfazati." Ya. Wahai yang mulia, yang terhormat Pak Guru, ya, saya tidak menemukan mahfazati. Mahfazah itu kan secara bahasa tempat menyimpan. Ya, tempat menyimpan biasanya ini biasa digunakan apakah semacam dompet atau tas kecil. Nah, seperti itu ya, tas kecil yang bisa dipakai untuk menyimpan barang-barang berharga. Nah, jadi ana la ajidu mahfazati, ya, mungkin bisa dikatakan di atas lempang lah gitu ya. Saya tidak mendapati, ya, tas kecil saya. Nah, Pak Guru bertanya, afiha nuqudun katsiratun? Apakah di dalamnya ada uang yang banyak? Ya, maka dijawab sama na'am. Fiha salasu mi'ati riyal. Di dalamnya ada 300, ya, 300 real. Nah, 300 real tentu cukup banyak ya, apalagi untuk di sekolah. 300 real itu kalau dirupiahkan ya gambarannya dikalikan 4.000 gitu ya. 300 kali 4.000 berarti ya 1.200.000-an ya. Ya. Jadi cukup banyak ya. Nah, terus Pak Guru bertanya, aina wada'taha? Di mana kamu menaruhnya? Ahmad menjawab, wada'tuha alal maktabi huna wa kharastu li ashrabal ma. Ya wa kharastu li ashrabal ma. Waktu saya menaruh ya tadi dompet atau tas tadi, ya, atau dompet lah ya, dompet tadi di meja ini, meja di sini. Lalu saya keluar untuk minum air. Nah, maka kemudian Pak Guru berkata, lima waktu tahal maktab. Ada khata'un kabir. Yajibu an tandu'aha fi jaibik. Nah, mengapa kamu menaruhnya di atas meja? Ya, ini adalah kesalahan besar. Wajib bagi kamu untuk menyimpannya atau meletakkannya di kantongmu, di sakumu. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya yang dimaksud sebagai mahfazah di sini adalah ya dompet, ya, dompet yang bisa dimasukkan ke kantong. Nah. Baik. Awajada ahadun mahfazatahu ya ikhwan? Nah, Pak Guru bertanya kepada para murid yang lain, apakah ya salah seorang di antara kalian mendapati dompetnya ya sahabat dari Ahmad, wahai saudara-saudara? Maka Khalid menjawab, lam najidha ya Syekh. Tidak, kami tidak mendapatkannya, tidak menemukannya, wahai Pak Guru. Lalu Umar berkata, ha hiya ya Ustaz, innaha tahta kursiyihi. Ya, Umar berkata, itu dia, wahai Pak Ustaz. Ya, dompet itu ada di bawah kursinya dia. Pak Guru berkata, khudha wada'ha fi jaibik. Ya, ambillah dompet itu dan simpan atau letakkan di kantongmu. Maka kemudian setelah selesai, yakumu Yahya wa Yasir nahwal mudaris. Maka kemudian Yahya dan Yasir keduanya ya berdiri menghadap ke Pak Guru. Lalu kemudian Pak Guru mengatakan, Kef ya Mulaid, berhenti wahai anak kecil. Aina turidu an tadhhaba? Ya, kemana kamu ingin untuk pergi? Maka Yahya mengatakan, ya Fadil Syekh, wahai yang terhormat, yang mulia Pak Guru, arju antas mahali bidhahabi li'anna abi ya'ti al-yawma ilal madinatul munawwarah. Saya berharap Anda mengizinkan bagi saya untuk pergi.
karena bapak saya datang pada hari ini ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi bapaknya dari luar kota, ya anaknya ada di kota Madinah. Pak Guru bertanya, mata ya siluhuna, kapan sampainya di sini? Maka Yahya menjawab, tasilu atau iratu, ya, min jiddata bisa'atil wahidati. Pesawat dari Jeddah akan sampai ya pada jam 1. Kemudian Pak Guru bertanya, mata wasala abuka ila Jeddah. Kapan bapakmu ya sampai ke Jeddah? Dijawab sama Yahya, wasala al-bariha, sampainya tadi malam. Ya. Lalu Pak Guru bertanya, idhah bisurah, ya pergilah dengan segera. Bagian nisfu sa'atin au akol. Ya, waktunya tinggal setengah jam lagi atau kurang daripada itu. Isma, dengarkan. Arju an ta'ti bi abika ila baiti. Saya berharap kamu nanti datang ke rumahku bersama bapakmu. Ya, ta'ti bi abika, ya kamu datang dengan bapakmu ila baitika, ke rumahku. Maka saya mengatakan, insya Allah sa'atika bihi ghadan ba'da sholatil asr. Ya, insya Allah ya saya akan datang kepada Anda besok ya. Saya akan datang kepada Anda dengan bapak saya besok setelah sholat asar. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian berarti kita sudah selesai ya membaca pengantar yang disampaikan oleh mu'alif dari pelajaran yang ke-26 ini. Maka apa yang bisa kita ambil pelajaran sementara ya dari apa yang bisa kita lihat ya sekilas dari dialog ini, maka di sana ya kita akan nanti mendapati ya banyak ya kata-kata yang mungkin belum pernah kita pelajari sebelumnya. Misalkan ya kalau kita lihat di awal tadi ya, nah seperti di sini. Nah, jadi di sini ada kata tajidu nahu ya. Dan ini dari najidu, kemudian tajidu ya, tajidu. Ya. Ini nanti kan bentuk tunggalnya apa? Nah, dan nanti insya Allah kita akan bahas ya di pertemuan selanjutnya bagaimana kita bisa mendefinisikan atau melihat dari kata-kata ini ya. Ini kata dasarnya sebagai kata dasar apa? Nah, sehingga kok menjadi seperti ini fi'il mudhari'nya. Nah, dan biasanya kalau kita melihat di kata kerja ya fi'il yang itu misalkan fa'ala, misalkan seperti itu ya, fa'ala kemudian bentuk mudhari'nya apa? Kalau di sini kan menjadi najidu ya, kalau fa'ala berarti naf'ilu kan bisa seperti itu. Kalau fa'ala yafilu berarti fa'ala naf'ilu. Nah ini itu kan jadi ada fi'il mudhari'nya ada 4 huruf. Nah ini kok tetap 3 huruf. Nah kenapa? Ya kok tidak 4 huruf? Nah nanti kita jelaskan insya Allah. Ya lalu kemudian juga kita bisa melihat di sini ada kata wulait. Ya, apa itu maksudnya wulait di sini? Bagaimana kaidahnya dalam bahasa Arab? Nah insya Allah nanti juga kita pelajari. Dan demikian juga nanti kita akan membahas juga tentang kata ini akol ya, akol ini bentuk apa dalam bahasa Arab. Baiklah, kira-kira itu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih rinci dari apa yang disampaikan mu'alif dalam pelajaran ke-26 ini. Maka tentu kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari ini dijadikan sebagai sebab kebaikan untuk kita semuanya, dijadikan sebagai simpanan yang berharga untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat kelak. Tapi akhirul kalam, kita cukupkan pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.